Shalom Alaihim Soul Seeker, semua dalam keadaan sehat, yang penting sukacita. Soul Seeker, aku mau bicara tentang suatu kekuatan untuk bertahan. Kita kadang untuk bertahan dalam masalah, bertahan dalam pergumulan, kita kurang cakap menanggungnya. Kita kurang kurang mampu untuk dapat bertahan di dalam setiap kesulitan dan pergumulan hidup maupun penyakit. Aku mau membicarakan bagaimana kita kuat bertahan. Jadi, coba ini pengalamanku supaya kamu dapat berkat dan tiap orang yang mendengar melalui YouTube channel ini dari Think of Soul mendapat satu kekuatan yang besar, karena setiap manusia pasti menghadapi kesulitan, pergumulan, penyakit ataupun masalah penderitaan yang ada dalam hidup kita. Betul? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31, suatu ayat yang sering kita dengar, sering kita membacanya. Saya akan mengulik, saya akan membicarakannya secara berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini sebenarnya menjadikan kebingungan bagiku. Memang ini sebuah analogi, sebuah metafora, atau sebuah ungkapan. Memang dijelaskan dengan kata seumpama, diumpamakan, supaya jalan pikiranmu dan pikiranku yang cupet ini, yang kecil ini, dapat memahami jalan pikiran Tuhan. So, Seeker, aku setuju dengan analogi tentang burung Raja Wali, karena di daerah Mesopotamia atau negeri Babilonia memang berada di dataran gurun pasir dan banyak burung elang di sana. Kita akan terus untuk mencoba menggali lebih dalam dari ayat tersebut. Kita akan melihat latar belakang pada ayat di bagian ini, di mana pada waktu itu bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke negeri Babel sebagai konsekuensi dosa dan pilihan mereka, karena hidup di dalam dosa, karena pilihan mereka hidup dalam dosa. Setelah berada dalam pembuangan, bangsa Israel baru menyadari jika beban hidupnya begitu besar yang harus ditanggungnya, dan merasa Tuhan sangat jauh dan tidak mendengar doanya. Disinilah mereka membutuhkan suara nabi, membutuhkan suara gembala untuk mendapatkan maksud dan kehendak Tuhan bagi umatnya. Maka mereka membutuhkan seorang nabi sebagai suara dari mulut Allah. Kita kan sering begitu. Kita tidak membutuhkan firman, kita tidak membutuhkan ibadah, kita tidak membutuhkan khotbah, kita tidak membutuhkan kesaksian orang, hingga pada suatu saat ketika kita dalam situasi kesulitan, penderitaan yang tidak selesai-selesai, baru kita mulai, aku kok tidak mengerti ya maksud Tuhan, aku kok tidak mengerti ya kehendak Tuhan itu apa. So, Seeker, umat Israel kehilangan pengharapan, segala yang dihadapi menjadi sebuah penderitaan, dan menjadikan umat Israel di pembuangan di Babel kehilangan semangat hidup. Jelas tidak ada sukacita, tidak ada nyanyian syukur, tidak ada gairah untuk menjalani hidup. Dalam masa penantian ini, Nabi Yesaya mengingatkan sekaligus memberikan motivasi kepada mereka. Dituliskan pada ayat itu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sedang dan terus menantikan perubahan hidup yang Tuhan nantinya dapat berikan kepada mereka. Jadi mereka situasinya memang menantikan Tuhan untuk melihat
perubahan hidup. Tetapi mengapa Yesaya menuliskan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Bukankah mereka menantikan jawaban doa? Dan bukannya minta kekuatan yang baru? Yang dibutuhkan jawaban doa untuk kembali ke tanah air yang limpah dengan susu dan madunya, dan bukan menetap berada di pembuangan di negara Babel. Baiklah, kita bergeser dulu pada kalimat berikutnya. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada apa dengan burung raja wali? Memang di daerah pembuangan di Babel banyak burung raja wali. Tetapi mengapa Yesaya mengatakan seumpama burung raja wali? Saudara, burung raja wali adalah salah satu burung yang sangat besar, dapat terbang tinggi dalam jarak yang jauh. Dan pertanyaannya, apa yang dapat membuat burung raja wali dapat terbang tinggi dalam jarak yang jauh? Kekuatan sayapnya. Amin. Kekuatan sayapnya yang membuat ia dapat terbang tinggi, dapat terbang dengan jarak jauh. Tetapi apa hubungannya dengan perkataan Yesaya bahwa kekuatan sayapnya dengan menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Nilai kekuatan sayap Raja Wali ada pada saat burung Raja Wali mengangkat beban. Mengerti? Saudara, ketika cakar kaki burung Raja Wali mencengkram hewan buruannya dengan kuat, pada saat itu fungsi sayapnya mulai berarti. Saudara, apa arti rohani di balik analogi ini? Artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Tuhan selalu memberikan yang baru, sesuatu yang baru. Ingat perkataan Yesus tentang kantong kulit yang baru. Hal ini sama saja jika kantong tua tidak kuat menahan beban air anggur ketika diisi di dalamnya. Dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, pasti robek, atau ditambal-tambal, pasti jebol. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak. Betul tak? Koyak, sobek, karena kantongnya sudah tua, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, Tuhan memberikan mujizat sesuatu yang baru, bukan yang tua dipakai lagi. Tuhan tidak memberikan mujizat tambal sulam, tambal dan ditambal dan ditambal. Bahkan dikatakan di ayat itu kekuatan yang baru, strength renew, sebuah kekuatan yang diperbarui. Amin. So seeker, ignorance of the resources at our disposal, ketidaktahuan akan sumber daya yang kamu miliki. Jadi kita kadang tidak sadar, saudaraku, failure to tap these resources, kegagalan memanfaatkan sumber daya ini. Bagaimana kamu tidak bisa tahu ignorance dengan sumber daya kekuatan yang kamu miliki jika tidak ada beban yang kamu angkat? Mengerti ya? Kalau kita mau tahu kita kuat atau enggak, pasti kita coba ada beban. Kalau tidak ada beban, kita tidak tahu bahwa kita memiliki kekuatan. Di samping itu kamu bisa gagal, failure, memanfaatkan sumber daya kekuatanmu yang tidak pernah dilatih. Mengerti ya? Jadi kita bisa gagal, kita bisa tidak tahu, karena kalau tidak dilatih, kalau kita tidak mengangkat beban. Sayap burung Raja Wali baru terbukti kuat ketika ia mengangkat beban yang berat
di genggaman cakar kakinya. Dan pada saat burung Raja Wali itu mengangkat beban, ia bertahan terus di dalam mengangkat beban itu, dan dengan kekuatan sayapnya ia coba terbang terus tinggi supaya dia mendapatkan angin dari bawah untuk mengangkat dia. Jadi agak ringan kalau ada angin, tapi dia bertahan di dalam menanggung beban itu. But those who trust in the Lord for help will find their strength renew. Strength renew itu artinya kekuatan yang diperbarui. Kata memperbarui dapat secara harafiah diterjemahkan perubahan atau pertukaran. Kelemahan terbesar kita adalah kekuatan kita sendiri. Dan jika kita mau datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, maka Tuhan akan menukarnya, memberikan perubahan, strength renew bagi kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, perkataan bertahan dalam menanggung beban ini adalah supernatural things. Jadi kamu akan melakukan hal-hal yang supranatural. We will do supernatural things. Kita melakukan perkara-perkara yang supernatural. Secara umum saja, saudara, orang-orang yang melihat kamu bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam penyakit, bertahan dalam kesukaran hidup, itu saja sudah merupakan supernatural things bagi orang lain. Satu contoh mempertahankan pernikahan, pasti ada satu masa di mana pernikahan itu salah bicara, komunikasinya tidak nyambung, ada saja perkara-perkara dan sebagainya. Saya tidak membeberkan perkara, tetapi ada seorang yang mempertahankan pernikahannya dan ini berat. Dan jika kamu mampu bertahan, lalu orang luar melihat kamu bertahan dalam keadaan apapun penderitaan, itu merupakan supernatural things. Orang-orang akan lihat, gila lo bisa bertahan dengan suami macam itu. Atau orang katakan, lu tetap bertahan ya, kalau gue gak bertahan punya istri seperti itu. Tapi orang-orang yang melihat kamu bertahan ini, mereka akan mengatakan, orang ini orang yang hebat. Betul? Orang ini orang yang hebat karena bertahan. Mendapat pertahanan atau kekuatan memikul beban, mengangkat beban seperti burung Raja Wali itu, orang yang mendapat kekuatan baru untuk bertahan merupakan hidup dengan penuh kemenangan di tempat yang paling sulit dalam rutinitasmu di kehidupan sehari-hari. Engkau menjadi pemenang. Karena apa? Karena engkau mendapat kekuatan yang baru, the strength renew daripada Tuhan. We will live victoriously in the hardest place of all, in the daily routine of life. Mengerti ya saudaraku? Jadi ada kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap masalah, setiap beban, setiap penderitaan itu menjadi beban, dan kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, itu menjadi apa? Menjadi kemenangan bagi dirimu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini situasi dalam perjalanan, sedang melakukan sesuatu, do something, sedang berlari. Padahal, saudara, kelesuan justru ketika kita akan memulai berlari, betul? Saya biasanya kalau diajak, ayo berlari yuk Pak Daud. Aduh, ntar deh, mikir dulu deh. Tidak apa-apa Pak, lebih kemarin 17 Agustus. Ayo Pak Daud berlari, ikut berlari. Ya saya ikut, tapi ya saya kalah. Tapi kadang kelesuan itu malah justru pada saat berlari. Tetapi ayat ini beda loh saudara. Yang berlari tidak menjadi lesu. Artinya ada sesuatu kekuatan yang Tuhan beri ketika kita melakukan, ketika kita masuk, menjalankan, mengikuti kehendak Tuhan. Itu ada kekuatan baru yang Tuhan beri sehingga kita berlari tidak menjadi lesu. Paham ya? Dan berjalan tidak menjadi lelah. Artinya sebuah perjalanan hidup ini melelahkan. Paulus saja bilang ingin kemahnya cepat dibongkar, artinya ingin pulang ke Tuhan. Berapa banyak dalam hatimu yang kadang dalam hati menghadapi kesulitan, Tuhan aku pulang aja Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, lelah, capek Tuhan hidup ini. Susikar,
Aku mau katakan, dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak akan menjadi lesu. Karena apa? Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Saksikan kembali lagi kalau kita baca ayat yang dari Yesaya ini, yang memberikan motivasi kepada umat Israel. Sebuah kalimat yang sebenarnya memberikan motivasi besar. Yesaya tidak menjanjikan bahwa akan ada jawaban dengan segera. Yesaya tidak mengatakan Tuhan pasti tolong, walaupun Tuhan pasti tolong. Tetapi Yesaya justru dalam ayat ini mengatakan bahwa ada kekuatan di dalam kita bertahan. Ada bantuan supernatural yang daripada Tuhan. Ada strength renew yang Tuhan beri ketika kita mengangkat beban. Saudara, sebenarnya kekristenan tidak membuang masalah, tidak mengabaikan masalah, tidak sembunyi dari masalah. Tetapi kekristenan hadapi masalah, kesulitan-kesulitan hidup, penyakit yang tidak sembuh, beban yang begitu berat, sesuatu yang membuat kita, Tuhan iki kayak kepiye Tuhan, iki lakoni wong urip kok dadi kangelan banget ki piye Tuhan. Tuhan tidak mengangkat beban itu, tetapi Tuhan mengizinkan beban itu tetap ada. Bukankah Tuhan katakan pikulah salib setiap hari? Betul? Pikulah salib setiap hari, sangkal dirimu. Kita kan suruh menyangkal. Kalau tidak menyangkal, bawaan kita itu lembek, fragile. Bawaan kita itu, adalah aku capek lah. Betul? Tapi dalam ayat ini mengatakan bertahan dalam menanggung beban, tetap bertahan, menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti jawaban supaya bebannya hilang, tetapi menantikan Tuhan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita mampu bertahan, menahan beban ini. Amin. Saudara, memang kemenangan itu menjadi suatu kemenangan yang besar apabila kita menjalani penderitaan itu bersama Yesus. Kemenangan itu dari sukacita yang besar yang Tuhan beri bagi kita, karena kita mau menjalani dengan taat. Saudara, dari tempat ini aku juga ingin menyapa kamu yang sakit hari ini. Tahanlah, bertahanlah dengan Tuhan, karena Tuhan kasih kekuatan baru. Karena itu mahkotamu yang Tuhan berikan bagimu. Akan ada kemenangan yang besar ketika engkau disembuhkan. Hari ini engkau yang tidak punya uang, engkau yang tidak ada apa-apa, bahkan mungkin makan hanya berlaukkan garam. Aku mengalami sosiker bersama anak-anak LSM ku, makan bubur ditaburi garam karena kami tidak ada uang. Tapi begitu kita bertahan, bukan sehari, bukan seminggu, setahun lebih kita makan itu hanya dengan garam. Dan kalau kita punya uang, kita taburi bawang goreng, waduh luar biasa enaknya. Tetapi kita bertahan dalam kesulitan. Di dalam kita tidak punya uang itu kita bertahan, tetap melayani Tuhan. Bayangkan, Sosiker, ada banyak anak rohani yang tinggal di rumah, yang tinggal di rumahku. Aku harus memberi makan mereka. Aku tidak malu. Aku harus menjelaskan bahwa aku kekurangan ini diizinkan Tuhan. Betul? Jangan gini loh saudaraku. Saudara mengalami kekurangan, aduh Tuhan tidak memberkati. Saudara mengalami masalah-masalah, kenapa ya ini, waduh aku jauh dari Tuhan. No. Kamu baru dilatih Tuhan untuk punya iman, sayap iman yang bisa membawa kamu terbang, sementara cakarmu itu tetap membawa beban. Ingat, pada waktu Raja Wali itu terbang, ada angin yang mendorong ke atas. Itulah angin Roh Kudus yang mendorong ke atas, sehingga dia rasa ringan, bebanku ringan. Mengerti ya? Saudara, jika engkau mengalami pergumulan yang sulit dalam keluarga, terhadap anak-anak maupun antara anak dan orang tua, kita sudah berbicara, kita sudah mengadakan komunikasi secara pribadi, tetapi kadangkala
Mereka tidak menerima apa yang menjadi hal yang baik dari diri kita. Bertahan saja. Saudaraku, kalau engkau dalam kebenaran, bertahan saja. Karena kebenaran itu yang akan bekerja. Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita menanggung beban yang berat itu. Amin. Engkau yang melayani di daerah pedalaman, engkau tidak ada siapa-siapa, engkau tidak dinilai siapa-siapa, engkau tidak dibantu siapa-siapa. Bertahan saja. Dalam pergumulan yang berat, bertahan saja. Karena Tuhan janjikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Engkau akan dapat strength renew daripada Tuhan, perubahan, pertukaran yang luar biasa. Dan Tuhan pasti memberi yang baru. Amin. Bukan yang bekas. Saya suka dipanggil babe. Kalau saya bilang, aku tuh dipanggil babe, ya sebetulnya singkatan apa ya? Barang bekas. Tuhan memberi yang baru, bukan babe, bukan barang bekas. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tidak abal-abal kekuatan yang dari Tuhan itu. Kita mampu tetap segar, pikiran kita tetap tajam, mata kita tetap bergairah hidup, tetap semangat, tetap bersiul-siul, bersyukur sama Tuhan, walaupun tetap dalam kesulitan. Sulseeker, kali ini tayangannya. Engkau tetap dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam pergumulan, tetaplah bertahan, tetaplah nantikan Tuhan. Karena ada saatnya engkau mendapat kekuatan baru. Sehingga apa yang dikatakan? Engkau lebih dari pemenang. Karena apa? Engkau mau menjalani. Karena engkau mau hidup di dalam kesukaran itu. Engkau mau lihat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Kiranya Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa untuk kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Apa saja yang kami alami, entah itu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, entah itu pergumulan hidup, entah itu kesukaran, penderitaan apapun yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, hari ini kami mendapat ayat yang begitu luar biasa, bahwa kami tetap menanti-nantikan Tuhan untuk memberi kekuatan baru. Kami tetap bertahan di dalam segala macam penderitaan, karena kami akan melihat bagaimana proses kemenangan itu diberikan bagi kami. Tuhan Yesus, berikan kami sikap untuk mau bertahan di dalam kesukaran, karena kami akan lihat sukacita yang besar ketika Tuhan menjawab kami. Terima kasih Tuhan, peliharalah setiap iman, pengharapan, cinta kasih terhadap Tuhan dalam diri kami. Lindungi kami Tuhan dengan kekuatan darah-Mu yang kudus. Ajari kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk proses yang Tuhan beri bagi kami. Dan tetap mulut kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Biar berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sukacita terus, amin. Tetap bertahan saudaraku, tetap bertahan, amin, supaya kita kuat. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.